Bab 136 Paviliun Dewa Laut memiliki biaya masuk Douluo Dalus Soul Land 2. Jing Hongchen mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar. Semakin kuat orang menggunakan alat jiwa, semakin tinggi batas alat jiwa. Kami belum mengembangkan alat jiwa yang cukup kuat untuk digunakan tanpa jiwa yang terpisah dari alat jiwa stasioner. Saya tidak bisa memprediksi perkembangan di masa depan. Tapi kebangkitan insinyur jiwa tidak bisa dihentikan, sama seperti bagaimana alat jiwa menggantikan senjata dingin." Dia terdengar sangat tulus, tetapi dia sebenarnya sangat bingung di dalam hatinya. Apakah penatuamu pergi ke balai kebajikan termasyur sebelumnya? Jika hal yang tidak terduga, Douluo Transcendent telah pergi ke sana sebelumnya. Dia berkeringat dingin. Penatuamu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa membawa pedang penghakiman bersamamu. Anda bisa memberitahu saya untuk apa Anda di sini. Jika kamu mengarahkan alat jiwa ke arah kota Shrek dari luar Akademi Shrek lagi, aku akan berkunjung ke ibu kota kerajaan Sun Moon." Ekspresi Jing Hongchen akhirnya berubah. Mengapa dia cukup berani untuk masuk Akademi Shrek? Dia tidak hanya memiliki alat jiwa otomatis kelas 9. Dia juga memiliki pengaturan di luar. Tetapi dia tidak berharap penatuamu tahu tentang ini. Ketika dia mengingat avatar penatuamu, dia menjadi takut untuk pertama kalinya sejak dia mengambil posisi Healmaster dari Hall Virtue Virtues. "Penatuamu, kamu memang mengagumkan." Dia membungkuk sedikit dan mencoba yang terbaik untuk menekan kejutan yang dia rasakan. "Aku di sini karena alasan lain. Beberapa bulan yang lalu, Shrek Academy menyetujui pertukaran antara siswa akademi kami. Tapi itu dikesampingkan karena alasan tertentu. Baik Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy adalah akademi peringkat teratas di benua sekarang. Saya percaya bahwa pertukaran ini diperlukan, dan saya merasa itu akan meningkatkan integrasi dan pembelajaran antara kedua belah pihak." Penatuamu menjawab, "Tidak apa-apa bagi kita untuk memiliki pertukaran, tetapi bisakah Anda memastikan keamanan siswa saya? Selain itu, apa yang dapat dipelajari siswa Shrek saya dari akademi Anda?" Jing Hongchen tampaknya mengharapkan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya bisa memastikan keselamatan mereka sepenuhnya, dan saya akan bersumpah demi kehormatan itu dengan kehormatan Aula Virtues Virtue. Selama periode pertukaran, siswa Anda akan menerima panduan terbaik. Jika mereka cukup mampu, mereka bahkan dapat memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar." Penatuamu menjawab, "Tidak ada bukti untuk membuktikan kata-katamu." Jing Hongchen berkata, "Jika Anda khawatir, Anda dapat mengirim guru Shrek Academy bersama mereka. Anda bahkan dapat mengirim banyak dari mereka untuk ikut." Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak perlu. Pertukaran baik-baik saja. Kirim Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ke akademi saya sebelum membawa murid-murid saya ke akademi Anda. Saya dapat menjamin bahwa mereka akan belajar di halaman dalam akademi saya. Anda akan secara pribadi mengirim siswa saya kembali dan membawa siswa Anda kembali ke akademi Anda begitu pertukaran selesai." Jing Hongchen segera menggelengkan kepalanya. "Itu tidak pantas. Meskipun saya percaya pada karakter Anda, saya pikir yang terbaik adalah berhati-hati. Bagaimana jika, ketika saya mengirim siswa Anda kembali, Shrek?" Penatuamu tersenyum dan bertanya, "Lalu, apa proposal Anda?" Jing Hongchen menjawab, "Tidak perlu terburu-buru untuk bertukar sekarang. Saya menyarankan agar kita mengadakan pertukaran 3 tahun 2 tahun dari sekarang. Dengan begitu, itu akan menjadi awal dari turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan. Anda dapat mengirim guru akademi Anda untuk mengamati turnamen. Ketika ini selesai, mereka dapat membawa siswa Anda kembali. Pada saat yang sama, mereka dapat mengirim siswa saya kembali juga." Penatua Suan tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah yang sama?" Saran yang diberikan Jing Hongchen mirip dengan proposisi penatuamu sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pada identitas tuan rumah.
Jing Hongchen menjawab, Kekaisaran Matahari Bulan mengatur turnamen, dan semua orang akan mengawasi kita. Kami akan menjadi bahan tertawaan jika kami melakukan sesuatu di belakang Anda. Saya bersedia datang ke Akademi Shrek untuk bertindak sebagai jaminan, dan saya hanya akan kembali begitu turnamen selesai dan siswa Anda kembali dengan selamat. Namun, Illustrious Virtue Hall tidak akan bersalah jika terjadi sesuatu pada mereka selama turnamen. Baik, itu janji. Anda harus membawa mereka ke sini 2 tahun dari sekarang. Saya akan meminta Little Swan untuk mengirim siswa saya ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, termasuk Huo Yuhao. Kata penatuamu. Itu janji. Jing Hongchen juga gembira. Meskipun dia telah merendahkan guru jiwa dan meningkatkan status insinyur jiwa, dia jelas menyadari bahwa pengembangan guru jiwa sangat penting untuk pertumbuhan aula kebajikan termasyur. Terutama karena Shrek sudah ada selama bertahun-tahun, belajar sedikit dari mereka bermanfaat untuk peningkatan keseluruhan dari Virtue Hall Virtue. Mungkin Shrek Academy juga bisa mendapatkan beberapa pengetahuan tentang alat jiwa dari Illustrious Virtue Hall. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek bukan milik kerajaan manapun, sementara aula kebajikan termasyur milik Kekaisaran Bulan Matahari. Perbedaan ini pasti memberi manfaat bagi Illustrious Virtue Hall lebih besar, dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak keuntungan jangka panjang. Ada alasan lain mengapa Jing Hongchen setuju begitu mudah. Itu adalah bahwa penatuamu mengusulkan agar Huo Yuhao pergi ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dengan Huo Yuhao sebagai siswa pertukaran. Status dan potensi siswa yang dikirim oleh kedua akademi sama. Selain itu, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menguasai jiwa bela dirinya. Bahkan jika dia berspesialisasi dalam alat jiwa juga, dia tidak akan bisa fokus banyak pada mereka. Setidaknya untuknya saat ini, Shrek Academy akan mengirim Huo Yuhao untuk memastikan bahwa siswa yang dikirim kedua akademi memiliki kedudukan yang sama. Penatuamu tersenyum. Karena semuanya sudah beres, kamu bisa pergi sekarang. Jing Hongchen membungkuk sekali lagi dan berkata, terima kasih, Penatua, atas perlakuan baikmu. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda sebelum saya pergi. Bisakah Shrek melakukan pertukaran yang lebih dalam dengan Sun Moon Empire? Penatuamu mengangkat alisnya, Shrek Academy adalah Akademi Shrek Douluo Kontinen. Kekaisaran Bulan Matahari juga Kekaisaran Bulan Matahari di benua Douluo. Jing Hongchen sedikit tergerak. Baiklah, aku mengerti. Dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Tunggu sebentar. Penatuamu menghentikan Jing Hongchen. Jing Hongchen bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain untuk saya, Penatua? Penatuamu tersenyum dan berkata, Anda adalah orang luar pertama yang memasuki Paviliun Dewa Laut selama bertahun-tahun ini. Itu juga bukan tempat yang bisa masuk dan pergi dengan mudah. Tinggalkan alat jiwa kelas 9 dan ajari kami cara menggunakannya. Anggap itu sebagai tiket masukmu ke Sigat Pavilion. Tiket masuk. Jing Hongchen tertegun saat dia memandang penatuamu. Dia tidak berharap dia menyarankan sesuatu seperti ini. Ini jelas-jelas sebuah pemerasan. Selanjutnya, tiket masuk ini agak terlalu mahal. Penatua, kau menggertakku. Jing Hongchen tertawa getir. Dia mungkin sedikit lebih keras kepala jika dia tidak melihat avatar penatuamu. Tapi dia sedikit ragu-ragu dan takut di wilayah asing dan di dalam Paviliun Dewa Laut yang tidak terduga. Penatuamu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tetap tenang saat menatap Jing Hongchen. Jing Hongchen menemukan dengan ngeri bahwa dinding, lantai dan langit-langit semua mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Seolah-olah tangan tak berbentuk telah mencengkeram tenggorokannya. Penatua, Anda mengundang saya ke Paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen tertawa getir. Dia mencoba untuk mengisyaratkan kurangnya keraguan eldermu untuk menuntut biaya masuk. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, aku mengundangmu ke Paviliun Dewa Laut, tetapi aku tidak mengundangmu ke Akademi Shrek.
Meskipun itu bukan wilayah rahasia, saya harus memikirkan keselamatan siswa juga. Jika Anda tidak mau membayar biaya pendaftaran, saya tidak akan memaksa Anda. Tapi kamu harus tinggal di sini bersamaku sampai pertukaran 2 tahun kemudian. Tetap di sini selama 2 tahun. Ekspresi Jing Hongchen menegang. The Virtues Virtue Hall dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan berantakan jika dia tinggal di sini selama 2 tahun. Tanpa dia memegang benteng, para insinyur jiwa di bawahnya tidak bisa ditekan dengan mudah oleh siapapun. Penatuamu mungkin tampak sangat ramah, tetapi dia memberikan tekanan besar pada Jing Hongchen. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kesempatan bertarung jika dia pergi habis-habisan, tidak ada keraguan bahwa dia akan tetap di sini. Jing Hongchen mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan mengikuti perintah Anda. Ini salah saya bahwa saya memasuki Akademi Shrek tanpa izin. Saya akan meninggalkan alat jiwa sebagai hadiah. Saat dia berbicara, Jing Hongchen mengangkat tangannya dan meraba-raba dadanya. Sebuah keping logam yang tampak sangat tipis muncul di telapak tangannya. Chip logam ini berbentuk bundar dan sangat tipis. Itu merilis, halo emas lembut. Bagian yang paling istimewa dari itu adalah ukiran di permukaannya. Pola ukiran sangat halus dan rapi, tetapi dipenuhi dengan rasa penciptaan dan imajinasi. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang darinya, tetapi ia memiliki perasaan khusus seperti gunung yang kokoh seperti yang terlihat pada chip. Lingkaran keemasan redup melintasinya dengan halus. Cahaya itu tidak intens, tetapi sangat mengganggu. Jing Hongchen berkata, saya membuat alat jiwa ini sendiri. Saya menyebutnya berkat Hongchen. Ini adalah alat jiwa tipe pertahanan otomatis. Menempatkannya di area dada akan memungkinkannya untuk menempel dekat dengan tubuh master jiwa dan menyerap kekuatan jiwa master jiwa untuk menjadi entitas tunggal. Itu akan meningkatkan pertahanan ketika tuan jiwa diserang. Itu dapat dimulai dan ditutup dengan pikiran tuan jiwa. Saya cukup puas dengan beberapa bagian dari berkat Hongchen ini. Pertama, tidak ada batasan pada budidaya penggunanya. Bahkan master jiwa 1 cincin atau 2 cincin dapat menggunakannya. Efek defensifnya sama dengan serangan terkuat yang dilepaskan oleh pengguna dengan semua kekuatan jiwanya tanpa memulai keterampilan jiwa. Tapi kekuatan jiwa yang terkuras hanya 1,5 dari serangan terkuat itu. Ini cocok untuk semua master jiwa. Di tangan seorang Douluo berjudul. Selain itu, ia memiliki metode aktivasi yang unik. Itu hanya dapat membentuk invincible barrier yang mampu bertahan selama 15 detik penuh ketika pembentukan intinya diaktifkan menggunakan metode ini. Kekuatan pertahanan penghalang ini dapat mencapai hingga 3 kali budidaya pengguna. Alasan mengapa itu diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 9 adalah karena invincible barrier ini. Namun, ini hanya dapat diaktifkan sekali ini sebelum perlu diisi ulang, tetapi tidak harus diisi secara manual. Ketika pengguna berkultivasi, itu secara alami akan mengisi dirinya dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan seiring waktu sekitar 3 hari. Tentu saja, pengguna juga dapat mengisi daya dengan sengaja. Melakukannya akan membutuhkan meditasi sepanjang hari dan malam, di mana pengguna harus menyuntikkan semua kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa. Penatua Xuan terkejut ketika dia mendengar perkenalan Jing Hongchen. Dia menyadari bahwa Jing Hongchen benar-benar memiliki kemampuan untuk keluar dari hampir semua situasi berbahaya dengan alat jiwa kelas 9 ini, meskipun budayanya hanya berada di peringkat 93. Tidak heran dia berani menyelinap ke Akademi Shrek. Penatuamu mengangguk, dan Jing Hongchen merasa bahwa berat di tangannya menghilang ketika berkat Hongchen muncul di depan penatuamu. Penatuamu menyipitkan matanya dan mengangkatnya di depannya. Dia kemudian berkata, kamu bisa beradaptasi dengan baik, tak heran Illustrious Virtue Hall meningkat setiap hari di bawah kepemimpinan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Namun, jika Anda berniat datang ke sini tanpa izin lagi, saya harap Anda sepenuhnya percaya diri. Jika tidak,
biaya masuk Anda tidak akan semudah hanya satu alat jiwa kelas 9. Jing Hongchen mengungkapkan senyum di wajahnya. Meskipun pahit, itu juga dipenuhi dengan keras kepala. Dia membungkuk sedikit ke arah Penatua Mu, lalu berbalik untuk pergi. Begitu dia meninggalkan paviliun Dewa Laut, dia melompat ke udara, dan sepasang sayap emas gelap dibuka di belakang punggungnya. Dia menghilang hampir seketika, dia tidak mau tinggal di Akademi Shrek bahkan sedetik lebih lama. Jing Hongchen ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, namun akhirnya menderita lebih banyak kerugian. Dia belum berhasil mendapatkan kembali Judgment Sword kelas 8, dan bahkan telah kehilangan alat jiwa kelas 9. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Shrek Academy tidak memiliki alat jiwa kelas 9 sebelum ini, karena alat jiwa kelas 9 hanya digunakan untuk tujuan strategis bahkan di kerajaan Sun Moon. Meskipun alat jiwa kelas 9 yang diberikan Jing Hongchen kepada Shrek bukan yang terbaik, itu juga bukan yang terburuk. Dia memilih berkat Hongchen karena itu tidak menyinggung sama sekali, pembentukan intinya sangat ulet, dan tidak akan mudah diatasi. Namun, Jing Hongchen tidak benar-benar kembali dengan tangan kosong. Dia telah melihat Penatua Mu, dan telah semakin memahami latar belakang Shrek. Ini adalah hadiah terbesarnya. Selain itu, dia telah membuat pengaturan lain, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Dia tidak takut ditekan sekali. Meskipun merasa tertekan, Jing Hongchen punya beberapa ide lain. Namun, dia hampir meludahkan darah ketika dia mencapai alat jiwa yang telah dia buat sebelumnya. Jing Hongchen telah menyiapkan 8 alat jiwa otomatis lebih dari 1000 meter jarak sebelum dia memasuki Akademi Shrek. 4 dari mereka adalah alat jiwa kelas 9, sedangkan 4 lainnya adalah alat jiwa kelas 8. Dengan mereka di tempat, dia bisa melakukan serangan jarak jauh di Shrek Academy dan Shrek City dengan menekan satu tombol. Bahkan individu yang paling kuat tidak akan bisa menahan serangan sebesar ini tanpa persiapan yang memadai. Mereka mungkin bisa melarikan diri, tetapi tuan jiwa biasa dan semua bangunan yang ada akan dihancurkan. Tetapi ketika dia mencapai lokasi di mana dia menempatkan alat-alat jiwa kelas 8 ini, dia menyadari bahwa hanya jejak-jejak itu yang tertinggal, semuanya hilang. Dia segera menyadari bahwa Penatua Mu pasti telah melakukan sesuatu pada mereka. Dia menggunakan remote-nya untuk menguji mereka, tetapi tidak mendapat reaksi. Jelas bahwa penerima mereka telah dihancurkan. Bajingan, aku tahu seharusnya orang tua itu membekali mereka dengan alat penghancur diri. Akademi Shrek yang terkutuk, Jing Hongchen memaki dengan marah. Dia tidak bertindak seperti apa yang dia miliki di paviliun Dewa Laut. Namun, amarahnya menghilang secepat itu datang. Dia berbalik untuk melihat Akademi Shrek, sinar jahat muncul di matanya. Dia mendengus dingin, lalu berbalik lagi dan cepat-cepat pergi. Penatua Mu, kami telah berhasil. Xian Liner dan Qian Duo melaporkan kabar baik kepada Penatua Mu. Di mana alat jiwa Jing Hongchen menghilang. Mereka tentu saja membawa mereka pergi. Penatua Mu telah menghentikan Jing Hongchen di paviliun Dewa Laut untuk membeli waktu yang cukup. Penatua Mu tersenyum dan berkata, saya harap Departemen Alat Jiwa Anda akan dapat membuat beberapa kemajuan saat ini. Namun, berhati-hatilah, itu bukan hal yang baik jika alat jiwa yang kuat seperti itu meledak. Xian Liner berkata, Penatua Mu, tolong yakinlah. Kami hanya akan meneliti formasi inti untuk saat ini. Kami tidak akan memisahkan mereka tanpa memahami mereka. Bahkan ketika kita melakukannya, kita hanya akan melakukannya di akademi. Fan Yu sudah membawa mereka kembali ke akademi sehingga kita bisa mulai meneliti mereka. Huo Yuhao tertegun saat dia mendengarkan dari satu sisi. Dia baru saja berhasil mengumpulkan bahwa Penatua Mu kemungkinan besar telah menginstruksikan 2 dekan Departemen Alat Jiwa untuk mengumpulkan beberapa alat jiwa yang kuat. Qian Duo memandang Huo Yuhao dan tertawa. Yuhao kecil, kamu pasti penasaran. Nah, Jing Hongchen menyelinap ke akademi kami dan ditemukan oleh Penatua Mu. Penatua Mu juga merasakan apa yang dia siapkan di luar akademi,
dan menyuruh kami pergi dan mengumpulkan alat jiwanya. Dari alat-alat jiwa yang dia dirikan, 4 adalah kelas 8 dan 4 adalah kelas 9. Tidak peduli seberapa dalam pundi-pundi hall kebajikan termasyur, ini pasti akan cukup untuk membuat mereka merasa sejumput untuk beberapa waktu. Huo Yuhao tertegun. Dia jelas ingat harga lelang untuk alat jiwa peringkat teratas yang dijual di rumah lelang. Illustrious Virtue Hall pasti menderita kerugian besar sejak mereka melepaskan 8 alat jiwa ini bersama berkat Hongchen yang ditinggalkan Jing Hongchen untuk Penatuamu. Penatuamu menyerahkan berkat Hongchen ke Xian Liner dan berkata, pelajari alat jiwa ini juga. Saya mencobanya sekarang. Jing Hongchen tidak berbohong ketika dia menjelaskan penggunaannya. Tapi jangan merusaknya, saya memiliki kegunaan lain dalam pikiran untuk itu. Ya, Xian Liner bersemangat menerimanya. Meskipun dia tidak muda lagi, dia masih bersemangat seperti gadis kecil sekarang. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah membuat kemajuan lambat selama ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Meneliti alat jiwa yang mereka peroleh hari ini pasti akan membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek membuat kemajuan yang signifikan. Itu tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan alat jiwa peringkat atas dari Illustrious Virtue Hall. Penatuamu memberi isyarat dan berkata, pergilah. Yuhao dan Wang Dong, bantu aku naik ke tingkat ketiga. Xiao Xiao, ikuti Little Swan dan belajar dengan baik darinya. Little Swan, bawa mereka ke hutan Stardow Hall pertama besok pagi. Ya, Penatua Swan mengakui. Mata Huo Yuhao dan Xiao Xiao menjadi cerah ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke hutan Stardow. Kultivasi mereka telah mencapai kemacetan peringkat 30, sehingga menuju ke hutan Stardow hanya bisa berarti satu hal. Mereka pergi ke sana untuk mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Menjadi jiwa penatua mewakili langkah maju yang signifikan dalam kultivasi seseorang. Hanya setelah seseorang mengatasi penghalang di peringkat 30 barulah mereka dianggap telah maju dari tahap pemula ke tahap menengah budidaya. Huo Yuhao dan Wang Dong membantu penatuamu bangkit dari kursinya perlahan, lalu membantunya naik ke tingkat ketiga paviliun Dewa Laut lagi. Di bawah bimbingan penatuamu, mereka memasuki terowongan kiri dan berjalan sampai ke ruangan di ujungnya. Cahaya keemasan bersinar, dan pintu ke kamar terbuka, setelah mereka memasuki ruangan. Kamarnya tidak besar, ukurannya hanya sekitar 30 meter persegi. Ada meja kayu sederhana, kursi, tempat tidur, dan rak buku yang menutupi salah satu dinding. Desain interiornya sangat sederhana, dan pemandangan alam Pulau Laut Dewa dapat dilihat melalui jendela. Penatua, Guru. Huo Yuhao hampir memanggil penatuamu secara tidak benar, karena dia masih belum terbiasa dengan cara baru. Dia harus memanggilnya karena dia baru saja menerima penatuamu sebagai gurunya. Bagaimana kabar kakak perempuan? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Jiwa bela diri saya yang kedua adalah Ultimate Ace. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyembuhkan kakak perempuan selama saya mampu dan Anda memberitahu saya caranya. Huo Yuhao lebih peduli dengan kondisi Ma Xiaotao daripada menjadi penatua jiwa. Dia baru saja menjalin hubungan dengan Ma Xiaotao, namun dia mengalami cedera yang sangat besar. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan kerabat. Penatuamu menjawab, jangan terlalu cemas. Kondisi Xiaotao sekarang istimewa. Ini bukan sepenuhnya hal buruk bagi jiwa bela dirinya untuk berubah. Begitu aku menyegelnya, api Phoenix gelap mulai memimpin tubuhnya ke arah Ultimate Fire. Hanya saja aura kegelapan di dalam dirinya seperti parasit tidak bisa dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao terus menyelidiki, bagaimana kita bisa membuat aura kegelapan menghilang. Penatuamu tersenyum dan menjawab, saya sudah memikirkan cara, tetapi kita tidak bisa melakukannya sekarang. Dia harus tetap tertidur di segel saya untuk jangka waktu yang lebih lama. Mungkin 2, 3, atau bahkan 4 hingga 5 tahun. Itu akan tergantung pada takdir yang ada di toko untuknya. Saya benar-benar membutuhkan kekuatan Anda ketika saatnya tiba. Untuk saat ini,
ingat saja apa yang Anda katakan. Aku akan menyelamatkan kakak perempuannya berapapun harganya, asal aku bisa. Huo Yuhao menjawab dengan ulet. Penatuamu berkata, Yuhao, Wang Dong, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda berdua tahu mengapa saya membiarkan Jing Hongchen memasuki paviliun Dewa Laut hari ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang, lalu Wang Dong berkata, apakah Anda mencoba untuk mencap otoritas Anda di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan Kekaisaran Sun Moon? Saya pernah mendengar dari Guru Wang bahwa perkembangan alat-alat jiwa Kekaisaran Sun Moon telah sangat cepat. Sepertinya awal dari perang sedang terjadi. Penatuamu tidak menilai analisis Wang Dong dan berbalik ke arah Huo Yuhao. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Huo Yuhao menjawab, saya memiliki gagasan umum yang sama dengan Wang Dong. Namun, saya juga berpikir bahwa Anda tampaknya menghargai pertukaran dan interaksi antara kami dan siswa mereka yang Anda diskusikan. Penatuamu mengangguk dan berkata, kalian berdua benar. Menekan otoritasku, menakuti dia, dan menuai manfaatnya. Ini adalah beberapa alasan mengapa saya membiarkannya masuk. Namun, alasan utamanya adalah bertarung demi waktu-waktu untuk kalian semua. Untuk kita, Huo Yuhao dan Wang Dong tertegun. Penatuamu menjawab, keberadaanku adalah rahasia terbesar Akademi Shrek. Hanya tua-tua paviliun Dewa Laut yang tahu tentang aku. Namun, saya mengungkapkan diri saya untuk berjuang lebih banyak waktu sehingga Anda kaum muda akan memiliki waktu untuk berkembang. Ini karena aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Guru, kamu. Huo Yuhao terkejut. Penatuamu tersenyum dan berkata dengan sikap riang, semua orang pada akhirnya akan mati, kecuali mereka berhasil mengatasi penghalang itu. Tetapi melakukan hal itu terlalu sulit. Saya sudah hidup selama lebih dari 200 tahun, maut tidak menakutkan bagiku. Baik Dubisi dan saya menderita cedera kritis saat itu, tetapi saya berhasil naik ke peringkat 99 karena saya mengatasi batas saya dalam pertempuran hidup dan mati itu. Itu juga yang memungkinkan saya untuk tetap hidup sampai sekarang. Hanya ini yang membuat saya sangat beruntung dibandingkan dengan Dubisi. Saya jelas bisa merasakan degradasi tubuh saya selama beberapa tahun terakhir ini, itu tidak dapat dipulihkan. Saya tidak yakin berapa lama saya pergi. Paling tidak, saya punya 3 tahun, sementara paling banyak, saya punya 5-6 tahun. Saya tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Itu sebabnya saya perlu menggunakan waktu terbatas yang tersisa untuk melakukan sesuatu untuk Shrek. Jika aku masih dalam kondisi yang baik, akan lebih baik bagiku tetap dalam kegelapan. Kalau begitu, aku akan bisa menggunakan kekuatanku untuk sangat mengguncang Kekaisaran Sun Moon bahkan jika aku tidak bisa memutuskan hasil perang. Namun, saya tidak bisa melakukannya sekarang, tubuhku sedang menurun. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menanamkan rasa takut pada mereka dengan membiarkan mereka mengetahui keberadaan saya, untuk menghentikan mereka melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan, alasan bahwa penatuamu telah memungkinkan Jing Hongchen untuk memasuki paviliun Dewa Laut tidak semudah yang dia katakan. Ada juga makna yang lebih dalam di balik tindakannya. 2 tahun ke depan akan sangat penting bagi kalian semua. Tidak akan ada waktu untuk Anda beristirahat. Yuhao, kamu harus pergi ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam 2 tahun. Wang Dong, bagaimana denganmu? Wang Dong linglung, dan ragu-ragu. Guru, saya tidak terlalu suka alat jiwa. Saya tidak punya bakat di dalamnya juga. Namun, Yuhao dan aku. Penatuamu sedikit mengangguk dan berkata, penggabungan jiwa bela diri Anda tidak akan hilang hanya karena Anda menjauh satu sama lain. Anda tidak kalah dengan Yuhao dalam hal bakat, tetapi jalur pengembangan Anda masih akan berbeda dalam beberapa hal. Karena itu, saya harap Anda akan tetap berada di akademi untuk melanjutkan pembelajaran Anda saat ia pergi ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Wang Dong ragu-ragu, karena dia masih tidak mau berpisah dengan Huo Yuhao. Selanjutnya, itu akan menjadi perpisahan 3 tahun penuh.
Namun, dia tidak mengatakan apa-apa terhadapnya, karena itu hanya akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Penatuamu menyipit. Jing Hongchen benar. Alat jiwa akan memasuki setiap rumah tangga di masa depan saat mereka terus berkembang. Mereka pasti akan mengganti senjata dingin yang kita miliki sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa perang tidak terhindarkan. 3 kerajaan lainnya juga mengembangkan alat jiwa yang jauh lebih lambat daripada Kekaisaran Bulan Matahari. Saya hanya akan bisa bertarung hingga 10 tahun dari sekarang. Setelah itu, banyak hal akan berubah ketika perang datang. Wang Dong bertanya, "Guru, mengapa kamu tidak membunuh Jing Hongchen hari ini?" Penatuamu menjawab, "Membunuhnya hanya akan menyebabkan Kekaisaran Sun Mun habis-habisan. Selain itu, dia tidak berbohong. Banyak alat jiwa di tubuhnya sangat mengancam. Kedua belah pihak akan menderita jika kita tidak berhati-hati. Selain itu, kami tidak mampu menempatkan bertahun-tahun fondasi Shrek dalam bahaya." Jing Hongchen sangat kuat dan mudah beradaptasi. Dia mampu membuat pilihan yang akurat dengan tegas ketika dipaksa. Dia akan menjadi musuh besar Shrek di masa depan. Dini hari berikutnya, cuaca agak suram, yang menyebabkan kabut di atas danau Laut Dewa lebih terkonsentrasi dari biasanya. 4 sosok meninggalkan Akademi Shrek, tetapi berhenti setelah mereka melewati gerbang. Penatua Xuan memeluk labu anggurnya dan memandangi 2 pria muda dan wanita muda di depannya. Dia berkata dengan mabuk, "Tidak apa-apa, kalian bertiga bisa maju sendiri. Anda semua masih muda. Jika aku terus mengikutimu, aku hanya akan menyebalkan. Anda harus tahu di mana Stardew Forest berada. Pergi dan temukan binatang jiwa yang cocok untuk dirimu sendiri. Aku akan mengikuti kalian semua secara diam-diam. Namun, Anda akan dikurangkan 10 poin dari tes halaman luar Anda semester ini jika saya harus campur tangan saat Anda mendapatkan cincin jiwa Anda." Iya nih, mereka bertiga secara alami adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Hanya Huo Yuhao dan Xiao Xiao yang perlu mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka, tetapi Wang Dong secara sukarela menemani mereka. Alasannya sederhana. Huo Yuhao akan 2 kali lebih kuat bersamanya. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka mampu mencapai efek penting pada saat-saat kritis. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan binatang jiwa 1000 tahun jika mereka bergabung. Selanjutnya, Huo Yuhao dan Xiao Xiao hanya perlu mendapatkan cincin jiwa ribuan tahun. Setelah Penatua Xuan berbicara kepada mereka bertiga, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Namun, mereka masih percaya diri meskipun fakta bahwa Penatua Xuan tidak secara langsung mengikuti mereka. Dengan Douluo Transcendent peringkat 98 yang diam-diam melindungi mereka, mereka cukup berani untuk bahkan memasuki wilayah inti hutan Stardew. Mereka bertiga menentukan arah untuk menuju, kemudian bergegas menuju hutan Stardew yang terletak di selatan Akademi Shrek. Akademi Shrek cukup dekat dengan hutan Stardew. Kalau tidak, gelombang binatang buas dari hutan Stardew tidak akan menyapu kota Shrek dulu saat itu. Mereka tiba di luar hutan Stardew dalam waktu kurang dari 2 hari. Udara di sepanjang jalan menjadi lebih segar, dan napas mereka pada gilirannya menjadi lebih halus ketika mereka mendekati hutan. Mereka bertiga merasa cukup baik meskipun mereka bergegas di jalan selama 2 hari. Mereka sangat sibuk belajar dan berkultivasi sejak mereka memasuki Akademi Shrek. Mereka hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Setelah tahun pertama mereka berakhir, Wang Dong dan Xiao Xiao berhasil pulang dan beristirahat. Namun, Huo Yuhao telah pergi ke ekstrim North. Meskipun dia berhasil mendapatkan Skorpion Permaisuri Jade Batu, dia masih menjalani pelatihan yang sulit dan banyak cobaan. Dia kemudian terus berkultivasi tanpa lelah begitu dia kembali ke akademi, dan berkompetisi di turnamen sesudahnya. Pikirannya tidak bisa tenang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Mereka sangat senang akhirnya mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Mereka semua merasa seperti telah berubah setelah budidaya tertutup, sehingga mereka sangat percaya diri sekarang.
Mereka senang menggunakan keterampilan mereka di hutan Stardew. Itu sebabnya mereka tidak lelah meskipun bergegas selama 2 hari berturut-turut. Mereka berdua senang dan dalam kondisi puncaknya. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao bertanya kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, apa rencanamu untuk cincin jiwamu?" Xiao Xiao menjawab, "Aku punya rencana." Namun, guru menyebutkan bahwa banyak keberuntungan yang terlibat dalam hal mendapatkan cincin jiwa. Jika saya melihat alternatif yang lebih baik, saya akan menerimanya. Aku bahkan akan mempertimbangkan melebur dengan cincin jiwa yang sangat cocok untuk flute penyembahan Nine Phoenix saya. Sejujurnya, saya siap untuk pergi sekarang. Jika saya menunggu jiwa bela diri pertama saya untuk mendapatkan semua 9 cincin jiwa sebelum saya mulai menumbuhkan jiwa bela diri kedua saya, keuntungan dari jiwa bela diri kembar saya akan terwujud terlalu lambat. Saya berencana untuk menambahkan 3 atau 4 cincin jiwa ke flute penyembahan Nine Phoenix saya sementara saya mengolah Trilife Soul Cruise Cauldron. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengimbangi kalian berdua. Karena hanya ada mereka bertiga, Xiao Xiao tidak menyembunyikan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Xiao Xiao jelas bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan Huo Yuhao dan Wang Dong setelah turnamen. Huo Yuhao lebih dari sekadar mengejar mereka berdua. Dialah yang memimpin sekarang. Sementara itu, Dewi Kupu-Kupu Wang Dong dan Clear Sky Hammer sama-sama berjiwa bela diri. Jiwa bela dirinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jiwa mereka, jadi dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakang mereka, terlepas dari apakah dia memilih untuk menjadi guru jiwa pertempuran tipe bantu atau untuk menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya sebelumnya. Dia cerdas, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar mereka jika dia tertinggal terlalu jauh di belakang mereka sekarang. Wang Dong bertanya, "Xiao Xiao, apa tulang jiwa kedua Anda?" Xiao Xiao tertawa dan menjawab, "Itu rahasia. Saya tidak memberi tahu. Namun, saya tahu bahwa tulang jiwa kedua Yuhao adalah tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion." Wang Dong tertawa. "Tidak apa-apa jika kamu tidak memberi tahu kami. Anda masih harus menggunakannya ketika Anda berburu binatang buas. Anda belum mengungkapkan jenis cincin jiwa apa yang Anda inginkan untuk Trilife Soul Cruise Cauldron Anda." Xiao Xiao menjawab, "Aku memilih untuk menjadi guru jiwa pertempuran tipe bantu. Dengan demikian, cincin jiwaku secara alami perlu memiliki efek tambahan dan dapat menampilkan sifat khusus saya. Rencana saya adalah untuk menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol sebagai keterampilan jiwa utama saya, atau untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Trilife Soul Cruise Cauldron saya. Setelah turnamen, saya merasa bahwa selama Trilife Soul Cruise Cauldron saya cukup kuat, itu akan mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika digabungkan dengan kemampuannya untuk memisahkan diri dan musuh-musuh saya. Selain itu, saya masih memiliki gempa kuali dan sapu kuali." Huo Yuhao terpesona ketika mendengar ini. "Xiao Xiao, kamu telah menganalisis jiwa bela dirimu dengan sangat teliti. Saya juga berpikir bahwa cincin jiwa tipe pertahanan cocok untuk Anda. Trilife Anda Soul Cruise Cauldron memang sangat luar biasa dalam memisahkan musuh Anda. Ketika kita bertarung dengan kelas 2, kita tidak akan menang dengan mudah tanpa skill dan kontrolmu itu. Bagaimana denganmu?" Xiao Xiao bertanya, "Apa rencanamu? Tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa untuk ditambahkan ke mata roh Anda. Binatang berjiwa tipe spiritual tidak umum. Selain itu, mereka pandai menyembunyikan diri." Huo Yuhao setuju dan mengangguk. Dia menjawab, "Kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana nasib kita. Selain itu, kami hanya mengitari perimeter Stardew Forest. Kami akan berburu ketika kami menemukan yang cocok. Sebaliknya, kita perlu membunuh mereka sesedikit mungkin." Xiao Xiao setuju, "Ya. Sampai batas tertentu, Beast Soul adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh master jiwa seperti kita. Jika kita membunuh terlalu banyak binatang jiwa tingkat rendah, generasi masa depan akan kesulitan mendapatkan cincin jiwa."
Wang Dong mengerutkan alisnya dan berkata, kamu seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Binatang buas juga makhluk hidup. Bagaimana Anda bisa menyebut mereka sumber daya? Kami sudah memangsa yang lemah dengan memburu mereka. Xiao Xiao sedikit terkejut dan menatap Wang Dong. Dia berkomentar, saya tidak pernah menyadari bahwa Anda sebenarnya sangat baik.